harga diri adalah harga mati yang harus dilindungi. Jalan pikiran orang-orang muda Komering sudah jauh berubah dari paradigma lama dan pendapat orang mengenainya. Dulu orang Komering terkenal temperamental, itu tidaklah semuanya benar. Pendidikan dan pengalaman menempa orang-orang muda dari suku ini telah merubah cara pemikiran tersebut, tapi sifat yang tetap selalu dipegang orang Komering adalah ketegasan dan komitmen dalam setiap tindakan. Agama dan pendidikan telah mengiring kita pada wacana baru orang Komering yang terdidik jauh dari kekerasan, yang mendahulukan emosi dalam setiap tindakan dan menyeimbangkan antara kecerdasan pikiran dengan kecerdasan emosional dan mudahan dan telah terbukti banyak orang Komering telah menjadi pemain yang bagus di negara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mentautkan kita selalu dalam persaudaraan sebagai bangsa Indonesia. Komering merupakan salah satu suku atau wilayah budaya di Sumatera Selatan, yang berada di sepanjang aliran Sungai Komering. Seperti halnya suku-suku di Sumatera Selatan, karakter suku ini adalah penjelajah sehingga penyebaran suku ini cukup luas hingga ke Lampung. Suku Komering terbagi beberapa marga, di antaranya marga Paku Sengkunyit, marga Sosoh Buai Rayap, marga Lengkayap, marga Lengkiti, marga Buai Pemuka Peliung, marga Buai Madang, dan marga Semendawai. Wilayah budaya Komering merupakan wilayah yang paling luas jika dibandingkan dengan wilayah budaya suku-suku lainnya di Sumatera Selatan. Selain itu, bila dilihat dari karakter masyarakatnya, suku Komering dikenal memiliki temperamen yang tinggi dan keras. Berdasarkan cerita rakyat di masyarakat Komering, suku Komering dan suku Batak, Sumatera Utara, dikisahkan masih bersaudara. Kakak beradik yang datang dari negeri seberang. Setelah sampai di Sumatera, mereka berpisah. Seng kakak pergi ke selatan menjadi puyang suku Komering, dan Seng adik ke utara menjadi puyang suku Batak. Berdasarkan temuan dan analisa sejarah, Dusun Minangatuha, di daerah marga Semendawai suku I, atau dusun ke-6 dari Dusun Gunung Jati diperkirakan merupakan pusat kerajaan Sriwijaya bagian awal. Sedangkan Palembang diyakini sebagai pusat kerajaan Sriwijaya bagian tengah, dan Jambi sebagai pusat kerajaan Sriwijaya bagian akhir. Kala itu, Minangatuha, sebagai kota pelabuhan, atau tempat berlangsungnya aktivitas bongkar dan muat barang serta bersandarnya kapal-kapal Sriwijaya maupun kapal-kapal asing yang memiliki baik hubungan dagang, politik, budaya, maupun religi dengan Sriwijaya. Sejak abad pertengahan, suku Komering, sama halnya dengan rumpun Melayu lainnya, menerima Islam sebagai sebuah agama dan kepercayaan. Kedatangan Islam itu melahirkan mitos. Mitosnya mengenai seorang panglima dari bala tentara Fatahillah, Banten, bernama Tandi Pulau, yang menjadi tamu di daerah marga Semendawai suku II. Ia datang menggunakan perahu menelusuri sungai Komering. Tandi Pulau berlabuh dan menetap di daerah marga Semendawai suku II, tepatnya di Dusun Kuripan. Keturunan Tandi Pulau membuka permukiman baru di seberang sungai atau seberang Dusun Kuripan, yang disebut Dusun Gunung Jati. Selanjutnya, marga Semendawai disebut keturunan Tandi Pulau dari Dusun Kuripan. Tandi Pulau dalam bahasa Komering berarti Tuan di Pulau. Makamnya, yang terletak di Dusun Kuripan, hingga kini masih terpelihara. Masyarakat Komering, khususnya marga Semendawai, sering berziarah kubur ke makam tersebut. Rumah tradisi Komering salah satu tanda kebudayaan Komering dari masa lalu, yang hingga kini tetap terjaga adalah rumah. Pada masyarakat Komering, khususnya marga Semendawai, memiliki atau mengenal dua jenis rumah tempat tinggal yang bersifat tradisional, yakni rumah hulu dan rumah gudang. Berdasarkan struktur bangunan, antara rumah hulu dan rumah gudang pada prinsipnya sama, tapi pembangunan rumah gudang umumnya cenderung mengalami beberapa modifikasi, dan tidak patuh lagi seperti rumah-rumah hulu, terutama untuk arah hadap seperti hulu, utara, liba, selatan, darak, barat, dan lawok, timur. Perbedaan lainnya, pada rumah gudang, selalu dibuat atau ada ventilasi yang posisinya tepat berada di atas setiap pintu dan jendela, sedangkan pada rumah hulu tidak mengenal ventilasi udara.
Baik rumah gudang maupun rumah hulu merupakan jenis rumah panggung atau rumah yang memiliki tiang penyangga. Bahan utama pembuatan rumah gudang dan ulu adalah kayu atau papan. Lantaran rumah gudang komering lebih mudah jika dibandingkan dengan rumah ulu, rumah ini sudah mengenal dan menerapkan kombinasi antara bahan kayu dan paku, kaca, cat, porselen atau marmer, genteng, dan semen. Misalnya banyak tangga atau disebut ijan muka rumah gudang yang terbuat dari semen berlapis keramik, atau daun pintu dan jendelanya sudah dikombinasikan dengan kaca. Bahkan, kecenderungan akhir-akhir ini, rumah gudang sudah menggunakan tiang penyangga teknik cor beton dan atau batu bata, yang sebelumnya dari gelondong. Dan, di antara tiang rumah umumnya sudah pula diberi dinding semi permanen atau permanen, kemudian dijadikan tempat tinggal atau lambahan rumah bawah. Mengingat bahan kayu yang saat ini semakin langka dan mahal, tampaknya masyarakat Komering lebih banyak memilih atau membangun jenis rumah gudang. Rumah ulu sepenuhnya menggunakan bahan kayu atau papan. Tiang penyangga menggunakan gelondongan, lalu tangga, dinding, pintu, dan jendela menggunakan papan. Atap rumah dibuat dari daun enau dengan teknik rangkai tumpuk. Tapi mengingat daya tahan dan gampang terbakar, sekarang atap daun enau ini diganti atap genteng. Sambungan kayu pada rumah hulu tidak menggunakan paku, tetapi menggunakan pasak kayu atau bambu, termasuk untuk engsel pintu, dan jendelanya juga masih menggunakan teknik engsel pasak. Mengingat bahan kayu yang saat ini mahal dan langka, sejak 3 dasawarsa terakhir, masyarakat Komering mulai jarang membangun rumah ulu. Berdasarkan struktur bangunannya, rumah ulu terbagi atas 3 bagian, yakni bagian depan, garang, rumah bagian tengah atau utama, ambin, haluan, dan kakudan, serta rumah bagian belakang, pawon. Bagi masyarakat Komering, rumah tengah atau utama bersifat sakral, sedangkan garang atau pawon bersifat profan sehingga pada pintu depan, rawang balak, dari garang ke haluan, dan juga pada pintu belakang, rawang pawon, dari kakudan ke pawon, konstruksi kusen pintunya dibuat tinggi atau ada langkahan, ngalangkah. Rumah tengah atau utama dibagi menjadi 3 ruang, yaitu ambin atau kamar tidur, haluan, dan kakudan. Berdasarkan struktur lantai pada rumah ulu, dapat diketahui setiap ruang memiliki hierarkis yang ditandai peninggian atau merendahkan lantai ruangannya. Ambin memiliki kedudukan yang tertinggi, dunia atas, selanjutnya haluan dan kakudan, dunia tengah, serta garang dan pawon, dunia bawah. Untuk lantai haluan sama tinggi dengan lantai kakudan, dan di antara keduanya tidak terdapat dinding. Berdasarkan hierarki rumah ulu, haluan memiliki tingkatan yang sama dengan kakudan, namun keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Haluan, perempuan, dan kakudan, laki-laki. Sebagai penanda bahwa adanya perbedaan fungsi antara haluan dan kakudan, di antara lantai haluan dan kakudan diberi kayu balok panjang yang posisinya melintang, dan di atasnya ada sangai, tiang, sebagai perantara haluan dengan kakudan. Sedangkan untuk lantai garang dan pawon, dunia bawah, posisinya paling rendah baik dari lantai ambin, haluan, maupun kakudan. Haluan posisinya berada di tengah-tengah rumah ulu, diapit dari arah sebelah laok darak, barat timur, dan hulu libah hilir, utara selatan, yakni oleh ambin kakudan dan garang pawon. Ambin, kamar tidur, memiliki kedudukan tertinggi dan suci, sejalan dengan pandangan masyarakat Komering bahwa keluarga harus dijunjung tinggi kesucian dan kehormatannya. Karenanya, dalam struktur rumah ulu, posisi ambin di sebelah laok, barat sama dengan arah salat kiblat. Haluan adalah perempuan, sedangkan kakudan adalah laki-laki, itulah sebabnya balai pari, lumbung padi sama dengan perempuan, posisinya tepat di bawah haluan, dan kandang hewan berada di bawah kakudan, tanduk sama dengan laki-laki. Dalam sebuah acara adat yang disebut mingkuk, haluan hanya diperuntukkan bagi perempuan dan kakudan tempat laki-laki.
Jika ada pemuda yang bertamu ke rumah seorang gadis, si pemuda hanya boleh duduk di kakudan, dan si gadisnya harus berada di haluan. Untuk tamu yang baru dikenal biasanya akan dijamu di garang, sedangkan untuk tamu-tamu yang sudah dikenal baik oleh tuan rumah, biasanya akan dipersilakan masuk dengan melangkah rawang balak, hubungan darah dan mentalitas kelompok atau keluarga. Dalam upacara adat melamar, ketika pihak keluarga calon besan mempelai laki-laki baru datang, terlebih dahulu mereka akan ditempatkan di garang, setelah menjalani beberapa prosesi, barulah rombongan dapat dipersilakan masuk ke rumah tengah atau utama, dalam hal ini haluan untuk perempuan dan kakudan bagi laki-laki. Demikian pula pada saat akan melangsungkan akad nikah, posisi duduk calon mempelai laki-laki harus di kakudan, sedangkan calon mempelai wanita di haluan. Setelah selesai akad nikah, baru kedua mempelai dipersandingkan di pelaminan yang berada di ruang haluan. Posisi atau arah hadap pelaminan tempat kedua mempelai bersanding biasanya ke utara atau hulu. Dikutip dari artikel Erwan Surya Negara bin H. Asnawi, sumber, Media Indonesia, Minggu, 23 Oktober 2007. File dikompilasi dalam bentuk suara untuk memudahkan pembaca agar dapat memahami isi artikel terutama bagi mereka yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan aktivitas masing-masing. Semoga menambah wawasan kita semua. Tanda kebersamaan dan persahabatan kita sudilah kiranya memberikan klik like dan share serta